Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajaah bersama dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sepantasnya kita sebagai seorang manusia menyadari bahwa kita terlahir karena adanya kedua orang tua kita. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak berbakti kepada keduanya. Bahkan Allah pun memerintahkan bahwa kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Saking mulianya orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah pun tergantung pada ridho kedua orang tuanya. Seperti dalam sebuah hadis, ridallahu fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tuanya. Maka kita sebagai anak harusnya memilih apakah kita mau mencapai ridho Allah, apakah kita akan meninggalkan apa yang menjadi ridho Allah. Andaikan kita akan mencapai ridho Allah, berarti kita harus memuliakan kedua orang tua kita. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi kalau kita acuh, kita tak pernah berbakti, maka kita akan sulit untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah senantiasa memerintahkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita dan selalu bersyukur kepada kedua orang tua kita. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku engkau akan kembali. Maksud dari surat tersebut, Allah telah memerintahkan kita untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, untuk selalu menaati apa perintah orang tua kita selagi dalam masih kebaikan. Allah juga selalu memerintahkan kita untuk bersyukur memiliki kedua orang tua kita yang selalu menyayangi kita, yang selalu sabar memiliki anak seperti kita. Tanpa orang tua kita tidak akan bisa hidup sampai saat ini. Ibu mengandung kita selama 9 bulan lamanya, merawat kita dari kita masih bayi, membesarkan kita sampai kita bisa dewasa seperti ini. Dan bapak selalu mencari nafkah untuk keluarga, untuk kehidupan kita, untuk pendidikan kita. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai anak seharusnya tidak akan pernah mengecewakan kedua orang tua kita. Kita harus selalu berusaha membahagiakan kedua orang tua kita. Jangan pernah kita berkata kasar ataupun mencela apa yang diperintahkan mereka. Karena sejatinya apapun yang diperintahkan orang tua kepada kita adalah kebaikan. Apapun pilihan orang tua untuk kita, itu juga kebaikan. Mungkin terkadang kita merasa kecewa dengan apa pilihan orang tua kita, tapi tanpa kita sadari, apa yang dipilihkan orang tua kita terhadap kita itu adalah yang terbaik. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan untuk anaknya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya akan membagikan sedikit kisah tentang tabi'in yang sangat mulia di hadapan Allah.
Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya tabi'in atau pengikut bernama Uwais Al-Qarni. Siapakah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni merupakan seorang anak laki-laki yang hidup bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh, dan dia merupakan seorang anak yatim. Dia merupakan tabi'in yang sangat mulia di hadapan Allah. Ada yang tahu mengapa alasannya dia sangat mulia? Salah satu alasannya karena dia sangat-sangat berbakti kepada ibunya. Dia senantiasa berusaha menuruti apapun keinginan ibunya. Dan pada suatu ketika, ibunya sangat ingin pergi haji ke Mekah. Uwais Al-Qarni merasa sedih. Bagaimana dia akan bisa pergi ke Mekah? Padahal perjalanan dari Yaman menuju Mekah sangat jauh, melewati padang tandus yang sangat panas. Biasanya orang-orang mengenakan onta, tapi karena tidak ada harta yang dimiliki, Uwais Al-Qarni pun merasa bagaimana dia bisa membawa ibunya menuju Mekah. Setiap hari Uwais Al-Qarni berpikir keras, dan akhirnya dia menemukan ide baru. Dia membeli seekor lembu, lalu menaruhnya di kandang atas bukit. Setiap hari dia bolak-balik ke atas bukit, ke bawah, ke atas, ke bawah untuk menggendong lembunya. Sampai setelah 8 bulan, lembu yang dia rawat telah memiliki berat badan 100 kg. Dia tetap kuat untuk menggendongnya. Dan ternyata otot-otot Uwais Al-Qarni telah terlatih untuk menggendong lembu yang sudah besar itu. Akhirnya, pada saat musim haji tiba, Uwais Al-Qarni mampu membawa ibunya dengan menggendongnya menuju Mekah. Masya Allah. Ibunya sangat terharu. Ibunya sangat menangis. Dia tidak menyangka bahwa anaknya bisa membawanya menuju Mekah. Uwais Al-Qarni tetap tegak menggendong ibunya, wukuf di Arafah dan tawaf di Mekah tanpa mengeluh sama sekali. Bahkan dia memanjatkan doa yang sangat mulia, ya Allah, ampunilah segala dosa ibuku. Itulah sedikit kisah dari Uwais Al-Qarni yang menyebabkannya sangat mulia di hadapan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Masya Allah sekali. Dari kisah Uwais Al-Qarni kita dapat mengambil hikmah bahwasanya apabila kita mau berusaha, apabila kita mau berkorban untuk orang tua kita, maka kita akan mulia di hadapan Allah. Jadi seorang anak, kita harus senantiasa berusaha memenuhi keinginan orang tua kita, karena pada sejatinya keinginan kedua orang tua itu belum bisa membalas apa yang telah diberikan kedua orang tua terhadap kita. Kaum muslimin yang berbahagia, saya sedikit akan menyampaikan pesan bahwasanya sebagai seorang anak, kita harus selalu berusaha membahagiakan kedua orang tua kita. Apalagi apabila kedua orang tua kita masih diberi kesehatan, masih lengkap, masih bisa bertawa bergembira bersama kita semua. Jangan pernah sedikit pun kalian mengecewakan hatinya, mengecewakan perasaannya. Kalian harus senantiasa berusaha membahagiakan keduanya, membanggakan keduanya. Untuk itu, jangan pernahlah berkata kasar, jangan pernah membantah perintahnya. Sebisa mungkin kita menaati semua perintah kebaikan yang diperintahkan kedua orang tua kita. Tak lupa kita harus juga menyayangi kedua orang tua kita dengan tulus. Karena apabila orang tua kita telah tiada, kita tidak akan pernah bisa memberikan apa yang ada di dunia ini. Kita tidak akan pernah bisa memberikan hadiah berupa barang yang mewah, berupa apapun yang mewah kepada kedua orang tua kita. Kita hanya bisa memberikan doa yang tulus untuk kebahagiaan mereka di akhirat. Hadirin sekalian yang berbahagia, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, dan setenar apapun nama kita, kita tetap menjadi seorang anak di hadapan kedua orang tua kita. Kita tetap disayanginya, kita tetap dianggap anak kecil, dan orang tua kita pun tetap berusaha menuruti apa yang kita inginkan. Tidak pernah orang tua menolak apa yang kita inginkan. Bahkan meskipun mereka tidak punya, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Tidak harus kita memberikan harta yang kita miliki, namun kita bertutur kata yang baik pun orang tua sudah bahagia. Kita selalu senyum dan berbahagia di hadapan kedua orang tua kita, mereka pasti akan ikut bahagia. Nah, birrul walidain ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama,
Bertutur katalah yang baik kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah membentak maupun berkata kasar terhadap keduanya. Yang kedua, selalu mendoakan mereka dalam kondisi apapun dan dimanapun. Jangan pernah sekalipun kalian lupa untuk mendoakan kedua orang tua kalian. Yang ketiga, jadikan orang tua sebagai prioritas utama. Jadi, apabila kalian sibuk bekerja, kalian sibuk kuliah ataupun apa, tapi orang tua lah yang menjadi prioritas utama kalian. Dan yang terakhir, patuhlah dan taat kepada keduanya. Mungkin cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah dari awal sampai akhir, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.